Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafizi Nabil. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang komen-komen dasar yang ada di CLI. Tentunya di router atau switch ya teman-teman. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini kita akan menambahkan router ya teman-teman. 14.11 kita klik, lalu kita masuk ke CLI. Dan di sini masih setup mode. Oke, dengan di materi kemarin, kalau misalkan ada pertanyaan di router seperti ini, kalau misal kita memilih yes, maka kita akan dipandu secara manual ya oleh sistemnya, dan jika kita memilih no atau tidak, maka kita akan manual sendiri mengisi komen sendiri. Oke, kita di sini langsung pilih no saja. Nah, di sini teman-teman kita memasuki user mode, yaitu ada tanda lebih besar ya, seperti ini. Router lebih besar itu kita memasuki router mode. Nah, di router mode ini kita klikkan ENA atau N, lebih singkatnya N ya. N atau ENA atau enable terserah kalian. Kalau misalkan mau lengkap nih, tapi males ketiknya nih, tinggal klik tab aja yang ada di pojok kiri atas kalian. Ada tab, nah di situ ya, kalian ketik, kalian klik langsung langsung otomatis, lalu enter. Di sini kita memasuki privilege mode. Nah, apa sih yang bisa dilakukan di privilege mode ini? Caranya caranya itu adalah kita menekan shift tanda tanya ya. Shift tanda tanya. Nah, di sini ini ada accept comment. Nah, di sini ada beberapa komen ya yang bisa kita gunakan di privilege mode ini. Nah, ada sini kita bisa baca satu-satu. Kalau misal mau di skip, ada more, kita bisa klik enter. Nah, kalau di enter ini cuma munculnya satu kali ya teman-teman. Enter satu kali, tapi berbeda dengan di spasi. Kita klik spasi. Nah, kalau untuk spasi ini kita bisa munculkan lebih banyak daripada enter. Kita coba klik yang spasi ya teman-teman. Nah, di sini langsung selesai. Kalau misalkan enter, kita klik satu kali capek ya teman-teman, tentunya capek. Nah, lalu di privilege mode ini kita ke config terminal atau conf t. Kalau misalkan mau lebih singkat lagi, otomatis lagi, kita klikkan tab saja. Nah, tab lalu enter. Nah, di config terminal ini apa sih yang bisa dilakukan? Kita penasaran kan tentunya. Kalau kita bisa mencet shift plus tanda tanya. Oh, nah di sini semua ada configure comment. Kita bisa mengkonfigurasi apa aja. Ini ada banner, ada boot, ada CDP, ada clock, ada crypto, ada enable, terus ada dan lain-lainnya. Kita mau skip nih, kalau skip saran saya langsung di spasi aja biar langsung semua. Ada lagi nih, spasi lagi, selesai ya, daripada kita satu-satu secara manual enter capek tangan kita ya teman-teman. Nah, lalu di sini hal yang paling dasar yang paling biasa dilakukan adalah mengkonfigurasi atau memasukkan hostname. Caranya kita klikkan hostname spasi hostname spasi nama, terserah apa aja, mau apa aja nih namanya. Nah, misalkan saya mau router 1. Nah, ini kalau misalnya kita enter, maka akan akan terkonfigurasi ya namanya. Nah, ini kita enter, coba enter, dan namanya berubah ya, dari
router menjadi router 1 config. Tapi ingat ya teman-teman, ini berlaku di global configuration atau global terminal. Jadi tidak bisa mengkonfig hostname di privilege mode atau di enable mode, di user mode, nggak bisa ya teman-teman. Hanya khusus di global terminal atau global configuration. Nah, lalu selanjutnya kita biasanya membuat sebuah password. Nah, untuk password ini ada dua pilihan ya teman-teman. Ada password biasa dan password yang secret. Artinya secret ini terencryption. Nah, artinya aman, lebih aman dari password yang biasa ini. Nah, saya contohkan membuat password yang biasa dulu seperti apa. Caranya, kita klikkan enable atau enak di tab enable password. Nah, seperti ini. Lalu kita spasi, terus masukkan apa passwordnya. Misalkan passwordnya 123 aja, yang simple. 123. Lalu kita enter. Nah, sudah. Nah, kalau misalkan ini kita keluar n, lalu kita enter, dan kita exit, lalu kita enter, maka enter lagi. Nah, maka kita klikkan enak. Nah, maka di sini kita akan diminta memasukkan password. Oke. Nah, sudah ada passwordnya nih. Kalau yang awal-awal tadi belum ada passwordnya ya teman-teman. Ini kita masukkan password yang sudah kita konfigurasi tadi. Saya tadi mengkonfigurasi passwordnya 123, maka kita masukkan sini 123. Ini kenapa kok nggak muncul ininya apa? Biasanya kan ada muncul. Nah, ini karena supaya lebih transkripsi ya. Lalu enter. Ini masuk udah privilege mode. Lalu kita config lagi. Nah, di sini kita ingin menambahkan enable secret. Caranya kita ketikkan enable atau enak, kita pencet tab, lalu kita ketikkan secret. Nah, spasi. Nah, apa nih secret yang mau teman-teman gunakan? Misalkan 1234, satu angka dari yang enable password itu ya. Itu kita enter dan kita coba keluar n, lalu exit, kita enak. Nah, coba kita masukkan passwordnya yang password biasa dulu ya, 123. Ternyata di sini gagal atau tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kita memasukkan password yang secret ya. Yang secret ini, jadi yang digunakan ini adalah password yang secret, bukan password yang biasa yang 123. Nah, kita coba masukkan password secret di mana? 1234. Coba kita masukkan, apakah dia mau? Nah, ternyata mau. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk penjelasan password. Lalu kita ke config lagi. Nah, di sini kita biasanya ingin membuat password lagi, tapi passwordnya sebelum kita memasuki user mode. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke line console 0. Caranya kita klikkan line spasi console spasi 0. Seperti ini. Line console 0. Lalu kita enter. Nah, kita masuk nih, ada router 1 config line. Nah, ini kita tandanya kita sudah masuk. Lalu di sini kita sebelumnya ingin melihat apa aja, komen-komen apa aja sih, konfigurasi apa aja yang bisa dikerjakan di config line ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita pencet shift lalu kita pencet tanda tanya. Nah, di sini banyak ya teman-teman. Line configuration, comments, ada
accounting, ada default, ada exit, ada flow control, ada history, ada IPv6, ada login ya, ada password, security party, apa dan lain-lain. Nah, di sini kita ingin menambahkan password sebelum login. Nah, caranya kita ketikkan password, langsung tab password. Kita ketikkan nih apa passwordnya, yang sebelum login ya, baru lagi ini password baru tapi yang sebelum login, sebelum masuk ke user mode. Misalkan passwordnya 12345. Nah, kita ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. 12345. Setelah sudah memasukkan passwordnya, kita enter. Lalu kita di sini tambahkan kata login. Seperti ini. Login, lalu kita enter. Nah, ini otomatis sudah terkonfigurasi ya. Jika kita kita exit atau kita end, maka akan mulai dari awal maka kita akan dimintai password sebelum masuk ke user mode. Sebelum itu, di sini saya ingin mencoba mengkonfigurasikan banner dulu atau tulisan yang ada biasanya yang ada ya di situ ya, di ininya, di passwordnya itu ada tulisan biasanya di atasnya, itu namanya banner ya teman-teman. Nah, di sini cara mengkonfigurasi banner adalah kalian ketikkan banner spasi motd spasi pagar spasi, misalkan kita tuliskan dilarang masuk kecuali admin spasi pagar lagi. Nah, jadi awas ya, yang perlu dia perhatikan di sini ada banner spasi motd. Nah, ini yang harus diperhatikan, pagar, diawali pagar, ditutup oleh pagar, diawali pagar, diakhiri oleh pagar. Oke. Lalu kita bisa enter, dan di sini lihat otomatis dia akan kembali ke global terminal. Di sini coba kita exit atau kita end. Enter, lalu kita exit sini, enter. Nah, lihat di sini ada banner yang sudah kita masukkan, dilarang masuk kecuali admin. Nah, lalu di sini ada password. Biasanya itu tidak ada password ya, yang tadi sebelum kita konfigurasi itu tidak ada password. Di sini kita dimintai password yang sudah tadi kita konfigurasi. Saya mengkonfigurasi password ini adalah 12345. Coba kita masukkan, enter, dan ternyata benar. Nah, lalu kita coba ketikkan enable, enter. Nah, password di sini adalah password secret yang tadi, bukan password yang utama ya, yang awal-awal, karena itu sudah ibaratnya kayak ketindihan oleh secret, jadi sudah dilupakan password yang utamanya. Jadi yang dipakai itu password yang si secret ini. Jadi kita tadi memasukkan passwordnya 1234, enter. Nah, ini sudah terkonfigurasi, sudah selesai semua. Lalu kita di sini ingin melakukan show run. Show run itu apa sih? Show run adalah cara untuk kita mengetahui kita telah mengkonfigurasi apa saja. Caranya untuk melakukan show run adalah kita ketikkan di sini show run, enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada show run ya, di sini version 15.1, no service ini bla 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 bla, hostname router 1. Di sini sudah kita mengkonfigurasi hostname, lalu ada enable secret bla 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 ini. Nah, lalu ada enable password 123. Nah, kita bisa perhatikan ya teman-teman, antara enable secret dan enable password. Ini kelihatan jelas di enable secret ini lebih aman daripada enable password, karena di enable password ini masih terlihat ya, mirisnya masih terlihat angkanya, ini passwordnya apa 123. Sedangkan di enable secret ini angka acak.
Tapi enable secret juga ini bisa kita jebol sih, bisa kita hack melalui website. Ada itu namanya website di Google ya, khusus website untuk melacak enable secret ada. Lalu kita ketikkan spasi dan spasi. Nah, spasi lagi. Nah, di sini ada banner kita yang sudah tadi kita konfigurasi. Ada banner MTD dilarang masuk kecuali admin. Lalu di sini ada link konsol 0, ada passwordnya 1345. Nah, untuk password yang awal itu ternyata tidak bisa di script ya. Khusus untuk pelindung saja sih. Nah, lalu ada ini login dan ternyata sudah selesai. Lalu kita ingin masuk ke config terminal nih. Bagaimana jika kita melakukan show running di config terminal? Yang pertama itu tadi kan kita mengkonfigurasikan show running di privilege mode. Nah, kalau di config terminal bedanya itu adalah kita tambahkan kata do. Jadi kita ketikkan kata do show run. Oke. Nah, apa akibatnya jika kita tidak menambahkan kata do? Coba kita masukkan langsung ketikkan kata show run aja. Coba kita enter ya. Nah, maka ini ada invalid input detected, yang artinya gagal memasukkan gagal ya, invalid gagal. Nah, lalu coba kita ketikkan kata do, awalan do show run. Nah, kita enter, bisa. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita berada di privilege mode, kita tidak usah menambahkan kata show run lagi. Nah, maka akan invalid. Kita langsung saja jika di privilege mode langsung masukkan kata show run aja langsung. Maka enter akan bisa. Nah, lalu selanjutnya di sini kita ingin menghapus konfigurasi kita. Gimana sih caranya untuk menghapus konfigurasi kita? Caranya kita tambahkan awalan no. Jika ya kita ambil contoh ingin menghapus password kita yang utama tadi, maka kita caranya tambahkan kata no spasi enable password. Kita enter. Oh, ternyata ada invalid. Coba kita ulangi. Coba kita langsung no password saja. Enter. Oh iya, maaf. Kita melakukan di privilege mode. Kita masuk ke conf terminal dulu. Nah, lalu kita akan tambahkan kata no enable password. Nah, di sini ini maaf ya teman-teman, saya salah. Tadi saya menambahkan kata menghapusnya di privilege mode, seharusnya di global configuration. Nah, ini kita enter no enable password, kita enter. Nah, lalu kita ketikkan do show run karena kita ingin melihat apakah si passwordnya ini sudah terhapus. Nah, lihat, hanya ada enable secret, enable password itu tidak ada. Oke. Nah, kita coba ingin menghapus enable secret, sama seperti tadi kita tambahkan kata no enable secret, enter. Kita ketikkan do show run untuk melihat, enter. Nah, di sini tidak ada password sama sekali. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman spasikan, lalu teman-teman end, lalu exit, dan di sini
kita hanya diminta untuk melakukan password yang sebelum memasuki user mode. Kita masukkan. Nah, enak, harusnya setelah enak kita diminta untuk memasukkan password ya. Dan kita lihat di sini apakah kita diminta password, dan tidak, karena sudah kita hapus konfigurasinya. Lalu kita selanjutnya ingin menghapus password yang ada di ini lagi, yang ada di pertama itu. Sebelum user mode kita ingin menghapus, kita masuk ke link konsol dulu. Oke. Nah, lalu kita tambahkan kata no spasi password. No password. Oh, kayaknya udah ini. Coba kita cek dulu apakah sudah. Oh iya, sudah tidak ada. Benar berarti sudah tidak ada. Nah, coba kita end. Nah, di sini tidak ada password sama sekali ya, karena sudah kita hapus. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai komen-komen dasar tentang Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.